atas janji firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami nyanyikan, boleh diingatkan kepada kami lewat lagu ini, bahwa Engkau menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Kalaupun sampai jatuh, tidak tinggal tergeletak, karena Engkau memegang tangannya dan menegakkannya kembali. Itu sudah terjadi kepada banyak orang, bahkan juga kepada murid-murid-Mu. Kepada Petrus yang gagal, Engkau angkat kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami pun selalu ingat kebenaran ini. Bila kami karena satu hal dan lain hal, karena kelemahan dan kelalaian, kami gagal, kami mengecewakan hati Tuhan. Kami jangan tinggal tetap dalam keadaan yang menyedihkan hati Tuhan. Melainkan kami memandang Tuhan, melihat tangan-Mu yang diulurkan kepada kami, dan kami menyambutnya karena Engkau bermaksud untuk menegakkan kami kembali. Kami hendak mendengar merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, karena kami hendak mendengar, baik di ruangan ini maupun in Sunday School class. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua membuka Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Demikian catatan firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian sabda Tuhan Yesus. Sore hari ini kita hendak berbicara mengenai keraguan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami keraguan-raguan? Kalau kita ditanya, saudara sebagai orang Kristen, apakah saudara pernah meragukan Tuhan? Wah, rasanya malu kalau kita bilang iya. Banyak orang kalau bersaksi, dia selalu bersaksi yang indah-indah. Kegagahannya, ketabahannya, kemenangannya dalam pergumulan. Dia selalu percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia.
Tetapi saudara-saudara, Alkitab mencatat mengenai keraguan orang-orang yang disebut orang percaya. Keraguan adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang lumrah dalam kehidupan makhluk yang namanya manusia. Jadi kalau kita memiliki keraguan, kita tidak usah malu. Mengapa? Karena ada banyak macam manusia. Ada orang yang gampang percaya, ada orang yang tidak mudah untuk percaya. Setiap orang juga memiliki atau mengalami pengalaman dan keterbentukan hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang mudah percaya sebab hidupnya selalu lancar. Dia dibesarkan dalam keluarga yang serba oke. Papa mamanya juga mempunyai kepribadian yang baik. Kalau sudah janji selalu ditepati. Anak-anak tuh paling senang promise. Oke? Kalau kita janji, dia mau kita tepati. Kalau mereka janji, mereka juga menepati. Kalau sampai mereka tidak tepati, karena kadang-kadang kita tidak memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang ada anak-anak kecil di rumah, entah anak saudara atau cucu saudara, coba perhatikan. Kalau mereka sudah janji, mereka tepati tidak? Mereka tepati. Itu sifat yang baik dalam diri anak-anak. Karissa itu termasuk sulit makan. Kalau makan itu susah sekali, seperti dicekokin racun. Makan lama. Ya. Tapi kalau dia berjanji atau dia pilih sendiri suatu makanan, dia bisa ajak kita makan, mau kemana? Dia pilih satu restoran. Kalau dia mau pilih menu itu sendiri, kita tanya, are you sure? Iya, kamu betul makan? Makan. Dia makan betul meskipun itu tidak enak, karena dia sudah janji makan. Satu hari kami pernah waktu hari Natal pergi diajak Jun dan Mei lihat lampu-lampu hias di San Jose. Wah, bagus sekali. Karena kita belum makan ketika berangkat, pulangnya cari makan. Sudah malam, sudah pukul 10-an, restoran sudah tutup. Tapi Jun tahu restorannya masih buka. Lalu singgah di Milpitas. Mau makan bubur katanya. Untung cuma beli satu mangkok. Cuma Karissa yang pilih bubur, yang lain tidak. Sudah tahu, makanan lain sudah keluar, bubur belum keluar. Ketika bubur keluar, kita lihat, wah, ini bukan bubur, ini nasi yang dikasih air, dipanasin jadi bubur, masih berbutir-butir begitu. Ya. Tapi karena Karissa pilih menu tersebut, dia makan. Dia makan sampai hampir habis. Ketika kita icipi, itu rasa astagfirullah. Betul, berapa? Rasanya kawan-kawan. Itu betul-betul cuma bubur yang dicampur air, dipanasin. Nggak ada kaldu, nggak ada apa. Tapi Karissa makan. Karena dia sudah janji. Kalau dia bangun, kalau dia tidur, kita bangunkan sulit. Tapi kita tanya, saya ajar Bu Ratna, gak usah bangunkan dia, tanya saja, how many more minutes you want to sleep? Kalau dia bilang 10 minutes, kita bargaining. 3 menit, no. Dulu waktu dia masih kecil dia mau bargain, sudah. 10 menit, ditawar 3, dia turun 9 minutes. Kita naik 4 menit, dia turun, begitu turun. Tapi sekarang dia tidak mau. Kalau dia bilang 10 minutes, kita bilang 5 minutes, no, 10 minutes. 6 minutes, no, 10 minutes. Kita biarkan saja. Tapi kalau dia sudah bilang 10 menit, nanti 10 menit dia keluar sendiri. Dia lihat, dia ngintip. Jam di sana, alarm jam berapa? 10 menit, dia tahu jumlahnya, nanti dia keluar sendiri. Kalau dia sudah janji, dia keluar. Orang kalau dibesarkan hidup dengan pengalaman, orang janji selalu tepati, dia gampang percaya. Tapi banyak orang dalam kehidupan banyak pahit petir. Dia percaya, ternyata dicurangi. Dia pasrah, ternyata dibohongi. Uangnya dimakan orang, ditipu. Maka orang seperti ini tidak gampang percaya. Dia banyak keraguan. Jadi keraguan adalah suatu hal yang lumrah dalam kehidupan. Dalam urusan rohani, kalau kita ragu-ragu juga bukan merupakan suatu hal yang aneh. Sebab apa?
Sebab saudara dan saya adalah makhluk yang diciptakan dengan dimensi-dimensi bendawi. Kita berpijak di atas bumi yang nyata, bukan ngambang. Kita minum air yang kelihatan dan yang bisa kita rasakan. Kita memegang benda, kita melihat, dan Tuhan memberikan kepada kita 5 indera yang bisa melihat, mendengar, merasa, mencium, dan mengecap. Jadi